Ulun kira Bang Adi menyaung ayam itu sekadar besaung kayak itu aja. Sekalinya ulun hanya ada melihat di internet. Sekalinya ayam itu bisa juga disangui lading. Hanya aja ulun tahu sekalinya besaung ayam itu ada kayak itu. Alahan pada UFC lagi. Jadi lading itu rupanya bahagia diikatkan di batis ayam. Model balading di batisnya itu udah tajam. Ulun itu melihat ada orang memposting. Orang ini melepas ayamnya untuk besaung. Sekalinya ayamnya tuh buka bebulik menyerang nang melepas. Jadi berdarahan nang ampun ayam di berdarah-darah. Rupanya dirimbas ayam ladingnya tuh tajam jar lajam kayak silet juga. Ladingnya kayak ini mungkin panjang lading atau kayak ini nah. Model ini batis ayam kayak itunya nah model batis ayam kayak ini kayak ininya nah tajam dalam hati ulun. Maka nang menonton itu beratus juga anu juga belapangan juga begelanggang ada kedudukannya padahal kayak gladiator juga jujur diadu. Nah itu kesenangan hatinya bila nonton itu nyerami apalagi nya berjudi nya bertaruhan itu kesenangan hatinya. Tapi di satu harinya sadar bahwa Allah Ta'ala melarang aku dari ini, maka ya sudah aku bakalah, bukan bakalah memang harus, sudah aku lebih memilih meninggalkan kehendak nafsuku demi mencari ridho Tuhan. Harus begitu yang namanya ubudiyah. Bila kada berani begitu berarti inya belum bisa menghambakan diri lawan Tuhan, belum wani inya meninggalkan nafsunya. Bila inya dapat tender inya culas. Harusnya jalanan biayanya 1 miliar berdasarkan perjanjian, memang itu kontraknya dia anui sekira 600 juta aja gini biayanya, sekira banyak hujungan kita. Senang inya nang itu nah main menyeleweng-nyelewengkan teman orang. Lalunya sadar, astagfirullahaladzim, apa nang kulakukan ini Tuhan kada ketuju. Aku ketuju karena untung banyak. Ya sudah aku tinggalkan kesenanganku ini demi mencari keridhaan Tuhan. Biasanya bila malamnya minum, main bebinian, ini senang dengan dunia malam. Satu hari dia berpikir sampai ke bila aku kayak ini. Ya sudah aku tinggalkan dunia malam nang aku senangi demi mencari ridho Tuhan. Itu bila orang mampu berarti inya bujur-bujur ubudiyah lawan Tuhan macam itu. Karena mau meninggalkan ego dirinya demi mencari keridhaan Tuhan. Puncaknya ini dasar ubudiyah adalah satu, memelihara semua ketetapan syariat. 2, ridho terhadap ketentuan Tuhan. 3, meninggalkan nafsunya demi mencari ridho Allah. Itu dasar di dalam ibadah. Di atasnya itu ya tasawuf tadi. Bila sudah mampu ini naik ke derajat berikutnya yaitu tasawuf. Yang diajar Imam Ghazali memiliki 2 asas tadi, yaitu mampu untuk istiqomah, yang kedua adalah as-sukun anil khalaq. Di dalam kesempatan lain Imam Ghazali mengatakan bahwa tasawuf itu pondasinya 2. Selain daripada as-sukun anil khalaq, ujar Imam Ghazali, jadi begini, ini pondasi awal adalah ubudiyah yang 3. Menggawi yang wajib, meninggalkan yang haram, 1. Yang kedua, ridho terhadap semua ketetapan Allah. 3, apa tadi? Meninggalkan kehendak nafsu demi mencari ridho Allah. Ini pondasi awal. Ini pondasi sudah kuat, naik kita ke tangga berikutnya untuk mendudukkan kita di ranah tasawuf. Bagaimana caranya? Berarti kita berada di tingkatan berikut dari yang tadi, yaitu dengan setelah kita mampu melakukan yang wajib dan yang haram ditinggalkan, benaik. Biasakan yang sunnah digawi dan istiqomah. Berarti benaik kalau levelnya nih. Dari yang tadinya cuma melihara yang wajib, sekarang yang sunnah dikerjakan plus diistiqomahkan. Naik. Itu satu sisi. Sisi kedua, tiang kedua adalah husnul khuluq. Berakhlaklah
istiqomah yang baik di dalam pergaulan kita kepada sesama manusia. Nah ini sebelum kita tutup, ada yang bertanya, subhanallah Imam Ghazali lah, setiap pertanyaan itu beliau antisipasi duluan. Kan pian ditanya begini, jadi bila ada orang bertakun tasawuf itu apa, pian jawab aja tasawuf berdasarkan apa yang dijawab oleh Imam Ghazali. Jangan lagi mengatakan tasawuf itu jar kita belajar tengah malam khusus bila kita bisa belajar tasawuf karena kau berjalan di banyu, kada begitu, kada seperti itu. Ujar Imam Ghazali, tasawuf itu dua, mampu istiqomah di dalam amal, yang kedua baik akhlak di dalam bergaul. Itu kesimpulannya gitu. Hah? Gerudin. Jadi bila orang tanya apa itu tasawuf, jangan lagi dijawab tasawuf itu begini-begini kada. Pokoknya tasawuf itu jadi Imam Ghazali, satu istiqomah beramal, dua bagus akhlak di dalam bergaul, sudah. Nah lalu ada yang masih mempertegas, memperjelas, wahai imam, yang dimaksud dengan baik akhlak dalam bergaul itu apa? Apa maksudnya akhlak baik bergaul? Itu kan multi tafsir juga. Maka beliau mengatakan, ujar beliau, husnul khuluq bin nas, yang dimaksud dengan akhlak yang baik di dalam pergaulan dengan manusia, alla tahmilan nasa ala muradi nafsika bal tahmilu nafsaka ala muradihim ma lam yukhalifus syara'. Poin besar kesimpulan dari akhlak baik kita peras. Akhlak baik itu A, B, C, D, E, F, G, H dan seterusnya, itu akhlak baik. Tapi kalau kita peras akhlak baik dalam pergaulan itu, jadi Imam Ghazali adalah banyak-banyak mengalah ketika bergaul. Ikuti aja kehendak orang, jangan memaksa orang harus selalu umpat kehendak kita. Mengalah aja, umpati kehendak orang selama yang mereka mau kada sesuatu yang haram. Kada usah tapi hendak dikakarasi, itu akhlak bergaul lawan kawan. Karena memang bila kada kaitu orang kada ketuju lawan kita, selalu kita menghendaki ampun kita yang dipakai. Ampun orang kita kada menerima. Konsepnya jadi Imam Ghazali di dalam akhlak tadi adalah mencoba menjadikan diri kita mau mengikuti kemauan mereka selama tidak bertentangan dengan syariat. Sudah kalau sudah dikarasi orang, ayo Pak Haji jar, kita malam Jumat nanti mengadakan peringatan Isra Mi'raj yuk jar. Kita mengundang penceramah dari Jawa misalnya. Oke jar Sidin. Lalu Sidin mau kalau bisa kita membaca apa misalnya Maulid Habsyi, habis itu Banasid dan seterusnya. Ujar masyarakat Pak Haji, bubuhannya ini isuk begawian. Kalau kita membaca itu terlalu panjang, kalau pina bubuhannya kesian nano. Jadi sepakat dengan orang banyak nih kita anujukin Pak Haji beberapa syair kita baca. Sekira jam 8:30 kita mulai sudah acara supaya kada terlalu larut. Nah, bila memang masyarakat menginginkan itu, kada usah tapi ada dikakarasi sudah. Umpati aja kehendak mereka, toh itu kada haram juga. Itu maksud Imam Ghazali adalah mengalah, membiarkan diri kita ikut dengan apa yang diinginkan orang banyak selama itu tidak menyalahi syariat. Wong Nabi Muhammad aja mengalah, padahal ini masalah serius. Dalam perang Uhud itu 3.000 pasukan bergerak ke Mekah untuk mencoba memerangi Nabi plus membunuh Nabi jaka-jakawa. 3.000 orang. Mendengar kabar itu, maka Nabi musyawarah dengan sahabat. Ujar Nabi kayak apa kita nih? Ujar Nabi dan sahabat yang tua-tua, yang senior, yang sudah banyak pengalaman, kita tunggu di Madinah aja. Kita tunggu saja musuh di Madinah. Kenapa? Karena kita lebih mengerti tentang kota Madinah. Jadi kalau mereka datang, kita akan serang dari gang-gang sempit, kita pencar pasukan. Nah,
Yang muda-muda berpikir berbeda. Ujar yang muda-muda, ya Rasulullah jangan kita tunggu di sini. Seakan-akan kita takut, kita tunggu di luar. Mereka ini lagi semangat-semangatnya. Karena sebagian mereka tuh kada umpat perang Badar. Mendengar kabar aja bahwa Islam menang. Tapi umpat perang kada. Lalu mereka ini mengusulkan kita tunggu aja jar kayak perang Badar. Kita bertemu di luar. Kita lawan di luar. Nabi Muhammad ini kepengennya di dalam Madinah. Tapi daripada besar hatinya Nabi ajak mereka bermusyawarah. Jika bahasa kita sekarang tuh jajak pendapat. Sekalinya dari semua yang hadir, mayoritas mereka memilih untuk perang di luar. Nabi melihat mayoritas mau begitu, ya sudah. Nabi ikuti, Nabi pakai baju perang sudah pakai baju.